Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Simulasi Serangan DDoS HTTP Flood menggunakan Kali Linux dan Ubuntu Server. Next. Nah, yang beranggotakan Muhammad Budi Akbar, Albar Ramadan Mani, Yogi Purba. Next. Baik, untuk latar belakang dari proyek kami ini, perkembangan teknologi informasi telah memudahkan penyimpanan dan distribusi data, namun juga meningkatkan kerentanan terhadap serangan cyber. Salah satunya adalah Distributed Denial of Service atau DDoS, HTTP flood yang menargetkan lapisan aplikasi dengan membanjiri server menggunakan permintaan HTTP palsu. Serangan ini sulit dibedakan dari lalu lintas normal dan dapat mengakibatkan server mengalami overload hingga downtime, sehingga mengancam aspek availability dalam keamanan informasi berdasarkan penelitian sebelumnya. Kali Linux terbukti efektif untuk mensimulasikan serangan DDoS, tujuan edukasi, dan uji keamanan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mensimulasikan serangan DDoS HTTP flood menggunakan Kali Linux terhadap Ubuntu server guna menganalisis dampaknya terhadap kinerja server dan menekankan pentingnya strategi mitigasi yang tepat. Next. Nah, untuk rumusan masalahnya, di sini yang pertama kami bagaimana cara mensimulasikan serangan DDoS HTTP flood menggunakan Kali Linux terhadap server Ubuntu. Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan oleh serangan DDoS HTTP flood terhadap kinerja server Ubuntu dari segi penggunaan sumber daya, CPU, RAM, bandwidth, dan ketersediaan lainnya. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas serangan DDoS HTTP flood dalam mengganggu layanan web server Apache pada lingkungan virtual. Next. Dan ini untuk tujuannya yang pertama kami mensimulasikan serangan DDoS HTTP flood menggunakan Kali Linux terhadap server Ubuntu yang menjalankan layanan web Apache. Yang kedua, menganalisis dampak serangan terhadap kinerja server termasuk lonjakan trafik jaringan, penggunaan CPU, RAM, bandwidth, serta ketersediaan layanan. Dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas serangan DDoS HTTP flood dalam menguji kerentanan server dalam memberikan rekomendasi mitigasi untuk meningkatkan keamanan jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Albert. Nah, untuk metode penelitian kami ini, yang pertama-tama kami menyiapkan targetnya, yang mana kami menjalankan web server di VM sebagai target. Di sini kami menyiapkan Ubuntu server sebagai targetnya, eh, sebagai tujuannya untuk menyiapkan objek penelitian yang terkendali, ataupun web server pada mesin virtual, sehingga pada eksperimen ini berlangsung di lingkungan yang bisa kami kontrol. Nah, lalu kami memastikan konfigurasi servernya dicatat, seperti versi OS-nya, versi web server, konfigurasi default, dan connection, karena ini bisa mempengaruhi hasil. Lalu yang kedua kami menyiapkan monitoring, seperti mengumpulkan metrik untuk CPU, RAM, koneksi. Nah, ini bertujuan untuk merekam kondisi server selama simulasi agar perubahan beban dapat dianalisis. Metrik pentingnya ini meliputi utilisasi CPU, penggunaan memori, jumlah koneksi terbuka, UI atau antrian yang terpakai, latensi respons, error rate atau HTTP timeout, dan metrik jaringan. Lalu yang selanjutnya itu ada dari PM testernya, yakni membuka banyak koneksi HTTP ke target. Tujuannya untuk mensimulasikan beban koneksi tinggi sehingga terlihat bagaimana server bereaksi saat jumlah koneksi meningkat. Di lingkungan penelitian kami, ini dimaksudkan untuk memahami batas kapasitas dan failure modes. Lalu selanjutnya itu ada pada tiap koneksi itu dikirim sebagian header lalu ditahan. Maknanya itu untuk variasi pola atau lalu lintas yang memanfaatkan koneksi terbuka. Ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana server mengalokasikan resource per koneksi. Dalam penelitian kami ini dieksplorasi untuk memahami apakah strategi per connection, timeout, atau limit worker mencegah degradasi layanan. Lalu setelah itu kami mengamati koneksi naik, worker penuh, dan timeout. Yang mana kami mencari titik di mana jumlah koneksi menyebabkan antrian worker penuh
peningkatan timeout atau kegagalan respon. Lalu kami mencatat ambang threshold saat metrik krisis melampaui nilai toleransi. Lalu setelah itu kami menghentikan pengujiannya setelah setelah penyerangan berhasil. Ini bertujuan setelah eksperimen tercapai atau saat kondisi berpotensi rusak. Lalu kami menganalisis log metrik yang mana membandingkan data baseline sebelum dan sesudah serangan. Lalu mencatat kenaikan CPU, memori atau latensi serta error yang terjadi saat penyerangan dan sebelum penyerangan. Lalu menerapkan mitigasi server yang tujuannya tuh mengevaluasi strategi mitigasi yang realistis. Contohnya itu kategori mitigasi yang relevan untuk diuji seperti pengaturan timeout lebih agresif, limit jumlah koneksi per IP, maupun penggunaan reverse proxy. Nah, setelah selesai, kami melakukan pengujian ulang setelah mitigasi diterapkan untuk mengukur perbaikan ataupun efek samping. Nah, untuk hasil dan pembahasannya akan dilanjutkan oleh Jogi. Di sini yang pertama-tama kita akan menyiapkan web untuk targetnya menggunakan server Ubuntu. Yang pertama-tama kita akan mengupdate server Ubuntu-nya untuk memastikan bahwa server Ubuntu-nya sudah menggunakan versi terbaru. Di sini kita akan menunggu proses update-nya terlebih dahulu. Setelah selesai diupdate, kemudian kita akan mendownload untuk Apache-nya. Selesai mendownload Apache, kita akan merestart Apache dan juga menyalakannya secara otomatis untuk memastikan Apache tetap berjalan. Setelah Apache di restart, dia akan otomatis berjalan. Di sini kita dapat melihatnya dengan melihat statusnya. Di sini dapat dilihat bahwa sistem Apache-nya sudah aktif atau running. Kemudian kita akan menyiapkan server untuk dijadikan target. Oh ya, terlebih dahulu tadi saya sudah melihat untuk alamat IP-nya. Ini adalah alamat IP-nya. Kemudian ini akan menjadi target dari serangan kita. Kemudian kita akan ke Kali Linux untuk menyiapkan serangannya. Pertama kita akan mengupdate Kali Linux terlebih dahulu, sama seperti Ubuntu. Kemudian kita mendownload untuk serangannya, yaitu menggunakan Slow Loris. Min-Y-nya ini berfungsi untuk langsung otomatis menjalankan yes apabila ada pertanyaan saat ingin mendownload Slow Loris-nya. Kemudian kita akan mensimulasikan serangannya menggunakan Slow Loris, lalu memasukkan alamat IP yang akan kita serang. Nah, di sini dapat dilihat bahwa attacking-nya berhasil memasukkan 150 soket, lalu
kita dapat melihat bahwa apakah itu berhasil atau tidak menggunakan netstat yang dimana berfungsi sebagai memantau koneksi yang masuk ke dalam server Ubuntu-nya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa banyak koneksi yang masuk karena adanya serangan dari Kali Linux. Saat kita menghentikan serangan, maka saat kita mengeceknya ulang, di sini tidak akan ada serangan dan hanya akan menampilkan listen. Untuk melihat menguji terhadap CPU-nya, kita akan mulai ulang serangan. Serangannya sudah berhasil. Lalu kita akan masuk ke server Ubuntu-nya menggunakan hotdog untuk melihat koneksi CPU-nya. Nah, dapat dilihat bahwa koneksi CPU-nya pertama kali dimasukkan tadi berada di 160. Kemudian dia akan kembali mereset. Saat kita hentikan penyerangannya, lalu kita masuk ke dalam Ubuntu-nya dan mulai ulang. Nah, CPU-nya masih menampilkan 100%. Sabar. Nah, CPU-nya sudah kembali normal. Sekian dari presentasi kami, akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, kesimpulannya dari proyek kami ini, simulasi ini menunjukkan bahwa serangan slow header dapat membuat server kewalahan hingga permintaan sah menjadi lambat atau gagal. Namun, dengan langkah mitigasi seperti pengaturan batas waktu, pembatasan jumlah koneksi, dan pemantauan real time, server dapat tetap stabil dan layanan kembali normal. Uji coba ini menegaskan pentingnya monitoring dan konfigurasi keamanan yang tepat agar sistem lebih tangguh terhadap serangan serupa. Baik, sekian presentasi proyek dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.